Halo teman-teman. Nah, gimana kabar kalian nih? Mudah-mudahan sehat ya. Di video kali ini kita akan beralih ke dunia perwibuan dulu, yaitu kita akan membahas alur cerita dari anime Tonikaku Kawaii yang dirilis pada tahun 2020. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita filmnya, gue peringatin kalian gunakan handset atau volumenya dikecilin. Dan buat kalian yang sedang lagi bersama keluarga, kakak kalian, abang kalian, segera menyendiri dulu. Nanti kalau ada kata-kata mutiara keluar dari mulut gue, biar nanti kalian nggak kena tampol, ditendang, dicoret dari kakak, atau bahkan diusir dari rumah. Oke, lanjut. Film diawali dengan diperlihatkan seorang cowok yang sekarat karena ketabrak mobil. Dia bernama Yusaki Nasa. Pas mau meninggal, datang seorang cewek yang menyemangatinya, yang nantinya akan menjadi istrinya. Lalu ceritanya flashback ke masa lalu Nasa di saat dia dilahirkan dan diberi nama Nasa oleh orang tuanya. Namun namanya diejek oleh banyak orang. Jadi pada saat itu Nasa ingin membuktikan bahwa dirinya Nasa lebih hebat dari Nasa yang beneran. Saat kelas 3 SMP, Nasa ingin memasuki SMA favoritnya. Dan gurunya pun setuju-setuju aja. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Nasa melihat cewek yang kawaii. Dan dia pun berniat ingin kenalan. Namun di saat dia menyeberang, malah ketabrak oleh mobil. Scene memperlihatkan seperti scene di awal film tadi. Yang ternyata cewek tersebutlah yang menyelamatkan Nasa. Walaupun Nasa cedera berat juga, ya setidaknya nggak meninggal lah gitu. Sebelum cewek tersebut pergi, ia menyuruh orang yang menabrak Nasa untuk membawanya ke rumah sakit. Dan ia pun pergi. Nasa yang merasa tidak akan menemukan cewek itu lagi, langsung menyusulnya walaupun dia dalam keadaan sekarat. Dan menemukannya, serta Nasa meminta terima kasih karena telah menolongnya tadi. Cewek itu pun khawatir dengan kondisi Nasa yang sekarat. Dan berniat ingin memanggil bantuan. Namun Nasa juga ikut keluar dan langsung menembak cewek tersebut untuk jadi pacarnya. Wajir. Tanpa pikir panjang, cewek itu pun menyetujuinya. Bahkan jika menikah dengannya, cewek itu akan meneladaninya. Nasa yang penuh semangat pun langsung menjawab ya dengan senang hati. Kemudian Nasa pun pingsan. Pas bangunnya, Nasa sudah berada di rumah sakit. Dan Nasa pun harus mengulang kelasnya setahun. Pas sudah lulus, Nasa tak berniat masuk SMA dan memilih untuk bekerja saja. Saat merenung di kontrakannya, tiba-tiba ada orang yang datang ke tempatnya. Ternyata itu adalah cewek yang waktu itu menyelamatkannya. Cewek tersebut bernama Tsukasa. Tsukasa datang ke tempat tersebut karena ingin Nasa mengisi formulir nikah mereka. Awalnya Nasa terkejut, tapi akhirnya digas juga. Anjir. Setelah Nasa mengisi formulirnya, di sini Tsukasa mendapatkan marga nama keluarga mereka dan mengganti namanya menjadi Yusaki Tsukasa. Akhirnya mereka pun pergi ke kantor KUA untuk menyerahkan formulir nikah mereka. Sesampainya di sana ternyata pernikahannya cukup gampang, yaitu mengisi formulir dan tanda tangan wali aja. Anjir, OTW nikah, cok. Setelah itu mereka pulang sambil gandengan tangan. Di rumah Nasa Halu bakal tidur bareng dengan Tsukasa. Tiba-tiba kepergok itu dengan Tsukasa yang baru datang dari mengambil barang-barangnya. Nasa yang keheranan pun menanyakan kepada Tsukasa kenapa dirinya mau menikah dengannya. Karena awalnya mereka nggak saling mengenal gitu. Tsukasa malah nanya balik ke Nasa. Ya tentu saja Nasa bakal mengatakan karena aku mencintaimu. Dan begitu pula dengan Tsukasa yang tak mungkin mau menikah dengan orang yang tak dicintainya. Ya bisa dikatakan mereka berdua tuh saling mencintai gitu ya. Oke. Tsukasa yang melihat Nasa punya satu kasur lantas ingin pulang bentaran.
Cuma Nasa berasa Tsukasa bakal ngilang lagi. Nasa pun berniat membelikan kasur baru untuk Tsukasa. Setelah membeli kasur, Tsukasa menanyakan apa ada kamar mandi di kontrakannya. Karena tidak ada, jadi Tsukasa ganti baju di ruang sebelah. Pas di sini Nasa hampir pikirannya yang aneh-aneh. Kemudian mereka pun tidur bareng. Nggak bareng juga sih. Ya seperti inilah, Nasa di kasur yang di atas, Tsukasa di kasur yang di bawah. Oke. Pas tidurnya, ternyata Tsukasa tipe orang yang tidak bisa tidur tenang. Nasa yang takut Tsukasa demam, dia pun menyelimuti Tsukasa. Cuman ada niat mau nyongsor gitu. Tapi nggak jadi karena Nasa mau melakukannya di saat Tsukasa sedang bangun. Keesokannya, Tsukasa yang tidak sadar bahwa Nasa ada di sebelahnya, langsung aja membuka bajunya. Tapi untungnya diingetin oleh Nasa. Ya nggak apa-apa juga kali sesama melihat, kan udah suami istri. Lalu Tsukasa pun melakukan kewajibannya sebagai istri, ya tentunya buat sarapan untuk Nasa. Kemudian mereka pergi ke tempat pemandian dekat situ. Di situ mereka bertemu dengan anak pemilik pemandian tersebut. Dia bernama Arisugawa Kaname. Dan juga Nasa memperkenalkan Tsukasa bahwa mereka berdua telah menikah gitu. Kaname yang mendengarnya langsung terkejut. Namun Kaname juga menyuruh Nasa untuk membahagiakan Tsukasa, karena Tsukasa telah terpilih sebagai cewek penamping hidupnya Nasa. Pas sedang mandinya, Nasa halu ngelihat istrinya telanjang. Setelah selesai mandi, mereka pun bertemu dengan kakaknya Kaname yang bernama Arisugawa Aya. Namun Aya belum menyadari bahwa Nasa telah menikah dengan Tsukasa. Tsukasa pun menanyakan hubungannya dengan Nasa. Nasa pun menjawab mereka hanya teman SMP gitu. Serta Aya mengatakan bahwa Nasa telah banyak membantu tempat pemandiannya. Arigato, Nasa-kun. Kochira koso, arigatou gozaimasu. Pas pulangnya, Tsukasa merasa cemburu terhadap Nasa yang dekat dengan Aya. Ditambah Tsukasa mengatakan Aya cukup kawai ya. Nasa malah mengagumi kekawaian Aya gitu. Malah makin membuat Tsukasa cemburu. Tapi Nasa nggak peka gitu, malah menganggap Tsukasa cemburu melihat orang nikahan pakai acara gitu. Dan di sini terjadi kesalahpahaman terus. Dan sebenarnya Tsukasa juga ingin dikatain kawai juga gitu. Namun Nasa malah salah ngertiin, malah menganggap Tsukasa ingin dibelikan baju pengantin biar dikata kawai juga. Dan Nasa pun langsung OTW buat mencarinya. Pas sedang di rumah, Tsukasa berniat ingin masak untuk Nasa. Tapi tiba-tiba datang kenalan Tsukasa yang bernama Kaginoji Chitose. Chitose datang ke tempat Tsukasa adalah untuk menjemput Tsukasa pulang karena neneknya khawatir. Namun Tsukasa menyuruh Chitose untuk pulang dan mengatakan bahwa dia sudah menikah. Chitose pun jadinya ngelamun gitu. Lalu datanglah Nasa yang mencoba membujuk Chitose. Cuman pas Chitose udah senang kembali, keluar Tsukasa yang mengatakan Nasa adalah suaminya. Nasa sengaja pulang karena khawatir Tsukasa yang sendirian di rumah. Arigato. Tapi Chitose yang mengetahui bahwa Nasa adalah suaminya Tsukasa, langsung tak merestui hubungan mereka. Nasa pun mencoba mengalahkan Chitose dalam bidang komunikasi. Tapi Chitose tetap tidak merestuinya, malah menculik Nasa. Sesampainya, Chitose ingin membuat tuduhan palsu untuk menghancurkan pernikahan Nasa dan Tsukasa. Di situ Chitose memanggil dua pelayannya yang bernama Aurora dan Charlotte. Namun di saat mereka bicara, tiba-tiba Nasa menghilang. Nasa memasuki ruangan yang terdapat batu bulan milik Tsukasa. Saat sedang melihat batu itu, datang Charlotte dengan pedangnya. Anjir, pedangnya cok. What the fuck? Charlotte pun langsung menyerang Nasa. Malah yang kena kaca tempat batu bulan itu dan kacanya pun retak. Mereka semua pun panik gitu. Tapi untungnya Nasa yang cerdas ngebantuin dengan nyelotip kaca yang retak tersebut. Setelahnya Charlotte meminta terima kasih kepada Nasa. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Aurora untuk memotretnya. Lalu ia pun mengedit foto tersebut di Photoshop.
untuk dijadikan tuduhan palsu. NASA pun merebut foto tersebut. Namun foto tersebut dilihat juga oleh Tsukasa yang baru datang. 俺は今フォトショで加工されてよく撮れてるわね Akibatnya mereka bertengkar gitu. Lalu Tsukasa mengajak NASA untuk berbicara empat mata. Tapi ternyata itu adalah akting dari Tsukasa agar bisa kabur dari Chitose. ひょっとすると逃げられたのでは Ya nggak mungkin percayalah Tsukasa sama foto beginian yang udah pastinya editan. Lalu mereka pun kabur lewat jalur rahasia yang hanya diketahui oleh Tsukasa dan tembusnya di gereja di atas bukit. Di sini NASA pun ngelamar Tsukasa, lalu ia pun mencipoknya. Keesokannya di pemandian Tsukasa ngelamun gitu tentang yang terjadi kemarin. Pas ketemu mereka saling bertatapan, namun suasana menjadi canggung gitu. Di perjalanan pulang mereka memutuskan untuk mampir dulu di taman. NASA yang tidak tahan melihat kekawin istrinya langsung menggenggam tangannya dan mereka pun cipokan. Aduh, please yang jomblo kuat-kuatkan hatimu ya. Di rumahnya NASA berpamitan ke istrinya karena dia mau berangkat kerja. Bisa dikatakan pekerjaan NASA adalah hanya memainkan komputer dan mengantarkan paket. Pas di perjalanan pulang, NASA memikirkan tentang cincin pernikahan. Sesampainya di rumah, NASA disambut oleh istrinya dan dihidangkan makan gitu. Enak ya cok, pas capek-capeknya pulang kerja, langsung disambut oleh istri. Plus dihidangkan makanan pula. Makanya nikah cok. Pas sedang makan, NASA mengajak Tsukasa untuk memilih cincin pernikahan. Tsukasa yang sebagai istri jadi nggak enak gitu karena cincin pernikahan itu harganya mahal. Tapi karena NASA yang pengen banget punya cincin pernikahan, akhirnya Tsukasa pun mengajaknya ke sebuah toko. Besoknya pas di toko, NASA tercengang gitu karena harganya mahal-mahal. Tapi demi istri tercinta, NASA maksain untuk membelinya. Namun dicegah oleh Tsukasa. Ini baru nih cok, sifatnya istri idaman nih. Karena gagal membeli cincin, NASA pun jadi bersedih. Dan pada akhirnya mereka pun membeli cincin yang harganya 32.000 yen atau setara dengan 4 jutaan. Itu aja udah mahal cok. Pas malamnya seperti biasa Tsukasa tidak bisa tenang di saat tidur. Tapi kali ini Tsukasa malah tidur di sebelah NASA. NASA yang gak kuat dimain pun langsung meluk Tsukasa sampai megangin itunya cok. Pas bangunnya Tsukasa bukannya komplain gitu, malah langsung mencipok NASA. Besoknya NASA memikirkan untuk pindah ke kontrakan yang lebih luas karena NASA tidak tega melihat istrinya yang terus tidur di lantai. Ditambah kontrakan yang sekarang tidak ada kamar mandinya. Tapi Tsukasa menolak untuk pindah dan mengatakan nggak apa-apa kontrakannya sekarang sempit, kan kita bisa berdekatan terus. NASA pun membujuk Tsukasa untuk pindah ke kontrakan yang lebih luas. Dan dengan godaan-godaan NASA, akhirnya Tsukasa pun setuju untuk pindah. Tapi sebelum itu mereka harus punya penjaminnya. Yang ternyata NASA lupa memberitahu orang tuanya kalau dia udah menikah. Gini nih anak zaman sekarang, mentang-mentang udah nikah, orang tuanya dilupain. Di rumahnya akhirnya NASA pun menelpon ibunya. Ibunya yang mendengar NASA telah menikah langsung kaget. Setelahnya ibunya menyuruh NASA untuk membawa istrinya ke rumah ibunya untuk diperkenalkan gitu. Lalu mereka pun memulai perjalanan ke Kyoto. Tapi ternyata mereka diikuti oleh Chitose. Sesampainya di Kyoto, mereka pun memutuskan untuk jalan-jalan dulu. Di situ mereka bertemu dengan Chitose. Karena tidak mau debat lagi dengan Chitose, NASA pun mengajak Chitose untuk bicara empat mata dengannya. Atau meyakinkan Chitose gitulah karena Chitose menentang gitu pernikahan mereka.
Di sini Nasa mencoba meyakinkan Chitose bahwa cintanya ke Tsukasa benar-benar tulus dan tidak akan menyia-nyiakannya. Dan akhirnya Chitose pun udah mulai mengerti dan pulang ke Tokyo gitu. Setelah itu mereka berdua berangkat ke Nara, tempat tinggal ortunya Nasa. Sesampainya mereka bertemu dengan ibu dan ayah Nasa. Tapi ortunya Nasa terlihat gugup gitu karena kedatangan menantunya. Keesokannya Tsukasa mengobrol dengan ayah Nasa yang masih aja gugup gitu karena masih belum terbiasa dipanggil ayah oleh Tsukasa. Lalu ayahnya Nasa mengajak Tsukasa buat lihat-lihat gitu ruang kerjanya. Kemudian Nasa dan Tsukasa pun jalan-jalan. Lalu Nasa menanyakan kepada Tsukasa kenapa dia bisa menjadi dekat dengan ortunya. Tsukasa pun menjelaskan pada malam itu di saat Nasa pergi, Tsukasa berjanji kepada ortunya Nasa buat menjaga anaknya. Saat malamnya mereka pun berpamitan kepada ortunya Nasa dan pulang ke Tokyo. Besoknya pas sampai di kontrakan, ternyata kontrakannya terbakar. Tapi untung saja dokumen-dokumen penting bisa diselamatkan karena kepintaran dari Nasa. Lalu saat berada di pemandian, mereka berdua mendapatkan tempat tinggal sementara dari Kaname. Cuman Kaname memikirkan gimana caranya agar kakaknya Aya bisa peka kalau Nasa dan Tsukasa udah menikah. Sorenya Nasa berterima kasih kepada Aya karena berkat keluarganya mereka dapat tempat tinggal. Tapi di sini Aya masih belum juga peka kalau ada cincin di jari Nasa. Dan dia juga positive thinking aja pas Nasa mengatakan kalau Tsukasa udah bertemu ortunya di Nara. Tapi datang ibunya Aya yang mengatakan kalau Tsukasa adalah istrinya Nasa. Aya yang mendengarnya langsung terkejut dan kecewa karena cinta pertamanya berakhir begitu saja. Tapi akhirnya Aya pun merelakan Nasa dan memberikan ucapan selamat kepada Nasa. Beberapa hari kemudian Nasa dan Tsukasa mencuci pakaiannya di laundry. Di situ Tsukasa sedikit malu karena dia tidak memakai dalaman apapun, cuman baju olahraga doang. Nasa yang mendengarnya ingin memeluk istrinya, tapi nggak jadi gitu, malah memilih untuk foto aja. Lalu Nasa mengajak Tsukasa buat beli baju dan dalaman karena beberapa bajunya kebakar gitu. Sesampainya di sana, mereka pun memilih baju yang cocok dan juga membeli dalaman. Di sini otaknya Nasa mulai ngeres, cok. Setelahnya mereka pun pulang. Keesokannya Tsukasa ngebantuin Kaname buat bersih-bersih. Dan mereka berdua pun udah mulai dekat gitu. Kemudian ayah yang melihat itu menjadi takut kalau posisinya sebagai kakak akan tergusur. Malamnya mereka pergi ke Indomaret buat beli bahan masakan. Pas pulangnya mereka mampir dulu di taman dan ngobrol gitu. Tiba-tiba Nasa langsung meluk aja Tsukasa dari belakang. Besoknya Chitose dan pelayannya lagi mencari Tsukasa. Cuman pas mereka sampai kontrakannya udah hilang. Tapi tanpa sengaja Tsukasa tiba-tiba lewat di depan Chitose. Lalu Chitose bertanya di mana Tsukasa sekarang tinggal. Tsukasa yang risih mencoba ngibulin Chitose dengan mengatakan kalau rumahnya berada di taman. Dan Chitose pun tertipu gitu. Saat di rumah, Nasa ingin membuat pesta takoyaki di rumahnya berhubung mereka menemukan alat pencetak adonan. Kemudian Nasa mengajak Kaname untuk ikut bersama mereka. Lalu datang Chitose yang ingin banget mengajak Tsukasa untuk balik ke rumahnya. Daripada debat terus, Nasa pun mengajak mereka semua untuk pesta takoyaki. Dan mereka pun mabar, makan bareng. Setelah makan, mereka pun baru mabar, main bareng. Anjir, ini singkatan mabar yang mana sih? Di sini terlihat Tsukasa dan Ayane jadi duel main game. Dan mereka pun jadi akrab gitu. Lalu mereka pun akhirnya bikin takoyaki juga dan memakannya. Besoknya ada seseorang yang menelpon Nasa. Dia menyuruh Nasa memperbaiki sistem yang rusak. Nasa pun langsung mengerjakannya dengan 3 perangkat sekaligus. Keesokannya setelah selesai, Nasa malah sakit. Dan Tsukasa pun merawatnya.
Lalu akhirnya Nasa pun udah mulai sembuh. Saat pengen tidur, Tsukasa sangat khawatir kepada Nasa yang sakit. Tiba-tiba suasana menjadi canggung gitu, dan mereka pun cipokan. Hampir saja terjadi adegan mantap-mantap, tapi Tsukasa malah memberhentikan. Lah, kenapa coba? Kan nanggung, cok. Besoknya malam, mereka berdua menengok festival musim panas. Di situ mereka bertemu dengan ayah, Chitose, dan pelayannya yang lagi ngejagain stand ikan gitu. Setelah itu mereka ke kuil buat berdoa. Selesai berdoa, mereka pun ingin berciuman, tapi tiba-tiba teman-temannya datang yang mengajaknya menengok kembang api. Padahal hampir saja loh, cok. Dan mereka semua pun menengok kembang api gitu. Lalu film pun selesai.